sebagai seorang menteri keuangan baru, nah dia taruh dulu, memberikan keyakinan pada market bahwa kami Republik ini kami oke loh, nggak ada masalah dengan likuiditas, investor nggak usah ragu lah. Nah, misalnya seperti itu, dunia usaha nggak usah ragu, yuk kalau datang minjam ke sana bahkan saya kasih insentif nih. Nah, misalnya kenapa saya lewat Bank Himbara supaya saya bisa minta Bank Himbara bisa menempatkan dengan bunganya rendah. Kalau Ibu Sri Mulyani pemain bola itu back gitu ya, back lah, memperkuat di belakang gitu. Tapi bagi Purbaya melihat ya, ini gaya ini jadi ekonominya 5% terus nih. Dia mau keluar dari jebakan ini. Jadi saya melihat mungkin Pak Purbaya mengambil posisi saya mau lakukan disruption ya. Untuk keluar dari jebakan 5%. Yang harus dijaga jangan sampai uangnya yang 200 itu masuk ke konsumsi. Kalau masuk konsumsi dia tidak tidak cepat mengenerate pertumbuhan ekonomi. Nah, kan begitu. Jadi sektor produksi. Nah, ya, harusnya memang itu disalurkan ke sektor-sektor produktif ya. Sektor pertanian, misalnya manufaktur, infrastruktur gitu ya, perumahan gitu, infrastruktur gitu ya. Ekspansi di sektor-sektor itu kan membutuhkan tenaga kerja. Ketika dia narik tenaga kerja, maka tenaga kerja kan punya pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, begitu dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025 yang lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menarik uang 200 triliun milik pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia. Uang tersebut kemudian ditempatkan di bank-bank negara dengan bunga 4% per tahun sebagai deposit on call. Bank-bank negara yang mendapat penempatan dana pemerintah tersebut antara lain Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebesar 55 triliun, BNI sebesar 55 triliun juga, Bank Mandiri sama 55 triliun, BTN sebesar 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun. Nah, untuk apa duit 200 triliun ditempatkan bank negara? Maksudnya adalah supaya bank-bank negara itu menyalurkan dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor yang produktif. Di sisi lain, Menteri Keuangan berencana membatalkan pengurangan transfer dana pemerintah pusat ke daerah sebesar 269 triliun yang telah diajukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Bu Sri Mulyani, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas menjadi Undang-Undang APBN 2026. Nah, untuk menjelaskan ini apa sih sebenarnya yang terjadi, saya telah bersama dengan Profesor Insinyur Syahrir IKMM. Beliau adalah peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan juga Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syahrir, luar biasa, terima kasih nih. Jumpa lagi. Pak Syahrir, tentu orang kepingin tahu. Pak Syahrir ini kan sudah malang melintang di dunia keuangan ini sudah puluhan tahun. Apa sebenarnya cerita di balik penarikan uang atau penempatan 200 triliun kepada bank-bank negara ini, Pak Syahrir? Silakan, Pak. Ya. Oke, kita mesti melihat dari beberapa perspektif ya. Pertama, Menteri Keuangan baru. Kalau kita lihat banyak pandangan-pandangan publik, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kan hebat sekali. Pengalamannya sampai di Bank Dunia gitu ya, reputasinya sudah luar biasa dan beliau sudah berbuat banyak buat Republik. Jadi kalau pergantian seorang Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani itu pasti menjadi perhatian publik baik Indonesia maupun global, internasional. Jadi memang harus dipilih orang yang kira-kira setidaknya itu bisa memberikan persepsi positif ya, dalam proses pergantian itu. Dan kalau bisa orang-orang yang figur ini sudah lama bekerja sama dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita lihat dari kedatangan Pak Purbaya ini, beliau ini kan posisinya kan ketua LPS, betul, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya. Nah,
bagaimana cara kerjasamanya beliau dengan Menteri Keuangan. Nah, kita bisa melihat bahwa di pemerintahan kita itu ada satu komite yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Nah, KSSK itu ada undang-undangnya tentang stabilitas sistem keuangan, di mana di situ komite itu diisi oleh 4 pimpinan atau 4 lembaga. Pertama adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan. Kemudian kedua adalah Gubernur Bank Indonesia. Kemudian ketiga adalah Ketua Komisioner OJK. Dan yang terakhir adalah Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, di sini Pak Purbaya itu di sini. Lembaga Penjamin Simpanan. Apa saja yang sebenarnya inti daripada KSSK ini? Jadi KSSK ini dibentuk untuk koordinasi antar otoritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi suatu negara itu ekonominya akan stabil bila sistem keuangannya itu stabil. Jadi 4 orang ini harus berkoordinasi. Nah, gitu, 4 pimpinan dipimpin oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau dulu Pak Purbaya sebagai members, kalau sekarang karena beliau kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan, ada yang memimpin komite itu. Komite itu. Nah, udah lama dia bekerja di sini. Artinya makroekonomi dia udah tahu, fiskal tentu dia udah tahu, dan pengawasan perbankan dia tahu. Apalagi di bidang dia sendiri, resiko daripada penabung-penabung kita yang di bawah 2 miliar seterusnya. Jadi nampaknya secara itu market bisa memberikan persepsi positif buat Purbaya, gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya berpikir ketika munculnya 200 ini perlu kita lihat ya. Ini banyak orang punya persepsi kan. Betul. Saya juga punya persepsi sendiri. Kalau saya melihat Pak Purbaya ini ketika dengan pengalaman latar belakang pendidikan ekonominya yang cukup bagus, dan dia adalah mantan peneliti ya. Peneliti seperti saya juga peneliti. Jadi dia melihat ini likuiditas kita di perekonomian ini kurang begitu baik gitu ya. Oh, likuiditasnya kurang bagus. Kurang begitu bagus likuiditasnya. Jadi uang yang mengalir atau berada di pasar itu agak kurang gitu loh, seperti itu. Jadi dia mengambil posisi, dia lihat dukungan fiskal masuk ke penguatan likuiditas ekonomi itu kan sedikit. Karena peran pemerintah sedikit. Tapi di sisi lain dia lihat ada uang pemerintah di BI lumayan besar. Kalau nggak salah angkanya belum pasti ya, tapi beliau pernah bicara 430 triliun ya, sekitar itu. Oke lah kalau beliau yang punya pemahaman di situ ya kita 430. Nah dari situ dia melihat bagaimana ini digulirkan aja ke market gitu, ke sistem keuangan lewat perbankan gitu. Nah, tapi bank-bank itu bank negara ya, atau bank-bank himbara istilahnya ya, himbara, supaya bisa dikendalikan. Lalu kemudian dia mikir, udah saya deposit on call aja, saya taruh di situ. Diharapkan bank-bank itu akan menyalurkan ke perekonomian. Dengan begitu ada darah baru kan. Nah, kalau cash masuk ke ekonomi itu kan berarti darah ekonomi bergerak gitu. Ini cara berpikir beliau mungkin seperti itu. Walaupun kemudian banyak orang bertanya, apakah bank-bank akan menyalurkannya? Gitu masalah pertanyaan. Betul. Nah, orang-orang yang paham perbankan, belakangan ini mereka memberi data kepada publik, yang disebut dengan undisbursement loan, undisbursed loan lah, gitu ya. Itu artinya apa Pak Sari itu? Itu pinjaman yang sudah disetujui bank, tetapi tidak dicairkan. Oh, pinjamannya sudah disetujui, tapi belum diambil gitu. Belum diambil sama yang mohon ya. Berbagai alasan, berbagai alasannya. Berbagai alasan itu ya bisa kita masing-masing orang atau masing-masing usahawan itu punya alasan sendiri. Ada yang melihat misalnya permintaan masyarakat ini masih lemah. Demand-nya masih lemah. Jadi kalau kita tambah uang pinjaman, kemudian kita putar, ini returnnya nggak tutup nih. Maka saya. Kalau begitu nanti dulu deh. Jadi nanti dulu itu yang kemudian menyebabkan uang itu tersimpan di bank. Itu jumlahnya berapa Pak? Ada sekitar laporan itu 2.300 triliun. 2.300 triliun kredit yang belum diambil. Walaupun sudah setujui ya. Undisbursed loan itu. Nah,
Jadi ada yang mengatakan begini, ada pengamat. Lah kalau seandainya 200 disiramin lagi ke situ, kan berarti kan hampir 3.000 triliun. Iya. Nah, kemudian apakah itu menjadi tidur di situ? Ya tentu Menteri Keuangan tidak bermaksud begitu. Maksudnya gitu ya. Dia bermaksud bukan sekedar menambah 200 itu menambah uang tidur, bukan begitu. Tapi maksud beliau adalah spirit dari pemerintah itu menempatkan banking itu sebagai lembaga yang sangat menentukan stabilitas perekonomian. Jadi resiko likuiditas bank itu menjadi resiko sistem keuangan. Jadi sebagai seorang menteri keuangan baru, dia taruh dulu, memberikan keyakinan pada market bahwa kami Republik ini kami oke loh, nggak ada masalah dengan likuiditas. Gitu kira-kira ya. Kira-kira pesannya begitu. Pesannya kayak gitu. Jadi investor nggak usah ragu lah. Nah, misalnya seperti itu. Dunia usaha nggak usah ragu. Yuk kalau datang minjam ke sana, bahkan saya kasih insentif nih. Nah, misalnya, kenapa saya lewat Bank Himbara supaya saya bisa minta Bank Himbara bisa menempatkan dengan bunganya rendah. Nah, dengan bunga rendah berarti cost-nya kan kecil tuh. Jadi return-nya kan selamat. Maka kemudian demand akan mulai ada kan. Nah, maka kemudian demand mulai ada. Nah, dengan demand mulai ada akan terserap itu dana. Jadi undisbursed tadi itu bisa terserap, ditambah lagi dengan yang 200 triliun ini. Dan seterusnya. Tetapi di sisi lain pada waktu beliau itu dilantik, kan dia memberikan pernyataan bahwa dia berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita menuju 8%. Angka yang beliau sebut itu 6-7%. Itu di awalnya. Jadi berarti ada ide atau ada gagasan dengan menambah modal pemerintah di perbankan, lalu itu akan masuk ke real sektor real. Maka kemudian ada produktivitasnya naik. Dengan naiknya produktivitas itu ada efek ke pertumbuhan ekonomi. Nah, itu maksudnya beliau. Nah, gitu kira-kira. Nah, Pak Sahrir, tadi kan disebutkan ada sejumlah uang yang belum ditarik. Artinya demand-nya kurang kan ini? Demand-nya kurang bisa. Salah satunya juga mungkin dia nggak siap si orang punya persetujuan kredit tadi itu. Debiturnya belum terlalu siap. Nah, untuk itu apa skema lagi untuk supaya ini terserap, yang itu juga terserap, Pak? Itu gimana sih? Berarti kita memperbaiki demand side ya. Demand side gimana itu? Itu ada supply side, yaitu yang punya uang ini. Kemudian demand side yang membutuhkan uang. Betul. Nah, demand side ini harus diperbaiki lah. Jadi kalau kalau mereka tidak sakit, kan mereka tidak butuh bisa kemana-mana. Nah, caranya bagaimana cara pemerintah membuat demand side ini? Pertama aja cara biasa, yaitu cara APBN. Ada stimulus APBN dari pemerintah. Jadi misalnya yang sekarang kan di APBN sudah ada, misalnya memberikan dukungan fiskal untuk MBG, dukungan fiskal untuk Koperasi Merah Putih, untuk perumahan, kan banyak sekali itu. Nah, itu kan sudah terjadi. Nah, diharapkan dari situ udah mulai muncul demand, kan begitu ya. Orang udah mulai misalnya MBG kan yang terlibat kan banyak di situ. Pasti peternak telur hidup lah, petani sayur hidup lah, dan seterusnya. Yang di logistik juga mulai hidup, dan semua kan hidup. Nah, itu akan mengenerate permintaan. Nah, tetapi memang belum terlalu kuat. Nah, kenapa belum terlalu kuat? Kalau permintaan itu kuat, kenapa undisbursement-nya tinggi? Itu kalau logikanya. Berarti demand yang terbentuk hari ini masih lemah. Kan begitu. Nah, dan sekarang kita lihat pemerintah atau Menteri Keuangan mengambil langkah baru. Langkah kedua, saya sebut langkah kedua. Langkah pertama kan 200. Betul. Nah, ini langkah kedua nih, kemarin yang 84 itu. 84 insentif. Nah, di situ berarti beban dari masyarakat itu diturunkan. Bebannya diturunkan, termasuk misalnya pajak, gitu pajak kan, ada PPh, PPN diturunkan, kemudian ada memberikan pendapatan kepada orang-orang yang menganggur itu, yang sudah keluar dari sektor formal kan. Nah, itu dikasihkan seperti zaman COVID dulu. Nah, itu 6 bulan, 3 bulan begitu. Jadi mereka akan hidup dan mereka akan mengkonsumsi. Nah, ketika mereka mengkonsumsi berarti ada demand. Nah, ketika demand itu ada, maka kemudian teman-teman yang tadi punya kredit yang dicairkan itu udah bisa memikirkan untuk memproduksi sesuatu, bisa mengembangkan usaha, dia cairkan kreditnya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian uangnya masuk ke produksi. Yang harus dijaga jangan sampai uangnya yang 200 itu masuk ke konsumsi.
Oh, kenapa? Nah, kalau masuk konsumsi dia tidak tidak cepat mengenerate pertumbuhan ekonomi. Nah, kan begitu. Jadi sektor produksi. Nah, ya, harusnya memang itu disalurkan ke sektor-sektor produktif ya. Yang sektor pertanian, misalnya manufaktur, infrastruktur gitu ya. Perumahan gitu, infrastruktur gitu ya. Karena ketika dia masuk ke situ, berarti kan dia narik tenaga kerja. Ekspansi di sektor-sektor itu kan membutuhkan tenaga kerja. Ketika dia narik tenaga kerja, maka tenaga kerja kan punya pendapatan, maka demand tercipta. Ya. Seperti itu. Ya. Prof, kalau boleh kita teruskan. Tadi kan disebutkan sebagai deposito on call. Ya. Maksudnya apa itu? Deposito on call sebenarnya gini, 420 yang di uang pemerintah di Bank Indonesia itu kan buffer ya. Itu cadangan risiko. Jadi pemerintah menempatkan di situ supaya apabila terjadi krisis, maka kita punya buffer keuangan untuk memitigasi risiko krisis itu. Kan begitu maksudnya. Nah, maka itu penempatan dana itu di bank-bank pemerintah itu disebut masuk ke dalam instrumen deposit on call. Dan sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau apabila tiba-tiba terjadi krisis. Nah, kalau itu sudah terlanjur disalurkan gimana? Nah, itu ada mekanismenya lagi. Kan bank kan tidak saja punya itu kan, dia juga punya dana kan. Bank juga punya dana selain 200 Jadi, itu. Ya. Ada likuiditas. Karena kalau tidak tersalurkan berarti dia juga likuiditasnya lagi bagus kan. Nah, memang sama dengan waktu kita zaman COVID, itu likuiditas kita bagus juga, likuiditas bank itu bagus. Tapi Menteri Keuangan menempatkan modal di situ supaya memberi kekuatannya psikologis secara finansial bahwa ekonomi kita, sistem keuangan kita baik, masyarakat tidak perlu ragu-ragu, investor ragu-ragu, lalu bank bisa menyalurkan pada kebutuhan yang ada di situ. Setidak-tidaknya kepada UMKM misalnya untuk survive. Setidak-tidak kalau dia tidak bisa mendapat laba, setidaknya dia bisa survive supaya ekonomi kita itu jangan sampai terlalu anjlok. Di zaman itu. Nah, sekarang hampir sama, hanya bedanya resikonya lebih kecil daripada zaman kita dulu di COVID. Tapi mekanismenya sama ya. Prof, jadi sebenarnya penempatan atau penarikan uang pemerintah dari Bank Indonesia itu sudah sering kali dilakukan. Kalau dari Bank Indonesia itu jarang ya. Kalau dari pemerintah langsung memberikan stimulus langsung itu ada. Hampir jadi sering terjadi kalau itu. Kalau yang pengambilan dana pemerintah di Bank Indonesia pernah nggak dilakukan sebelumnya? Pernah, tapi sangat jarang lah. Kalau waktu COVID? Kalau COVID itu dari pemerintah langsung. Oh, bukan ngambil cadangan duit pemerintah dari. Saya begitu ya. Tapi kalau saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Tetapi waktu itu penempatan dana langsung dari, bisa jadi dana pemerintah yang ada di situ bisa jadi kan tersimpan semua di Bank Indonesia kan, dana pemerintah kan kan ada semua di bank sentral, bank sentral. Jadi mekanismenya bisa saja seperti itu. Penempatan duit 200 triliun itu ada syaratnya. Disebutkan dilarang untuk membeli surat berharga negara dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Maksudnya apa ini, Bro? Gini, kan itu kan mau dimasuk ke market itu maksudnya digunakan di sektor produktif. Maksudnya bank itu pakai uang itu, salurkan uang itu kepada dunia usaha. Kepada UMKM supaya mereka bisa berproduksi, bisa tambah capacity. Nah, dengan begitu supaya setidak-tidaknya itu bisa mengkontribusi ke pertumbuhan ekonomi. Setidaknya seperti itu ya tujuannya lah. Kalau dia beli obligasi kan masuk lagi ke pemerintah. Duitnya muter aja. Muter lagi pemerintah dong. Ini kan dijual, kan dibeli. Kan masuk lagi kas negara ke situ lagi, ke dana cadangan lagi. Jadi manfaatnya nggak ada. Jadi artinya berbeda misi. Kalau beli obligasi kan untuk investasi. Nah, tetapi kan misinya beda nih. Ini misinya kan bagaimana bank-bank ini menyalurkan uangnya kepada sektor dunia usaha, terutama yang produktif. Kalau dia beli lagi surat negara berarti dia tidak pakai. Itu masalahnya. Jadi beda misi. Prof, kalau menurut pengetahuan Prof Syahrir, apakah upaya ini, ikhtiar ini ngaruh nggak pada pertumbuhan ekonomi kita atau daya beli masyarakat yang ingin lewat dua upaya tadi. Satu upaya moneter satu upaya fiskal kan tadi lewat program pemerintah untuk istilahnya itu mendongkrak daya beli masyarakat. Ngaruh nggak? Jadi memang untuk mendorong perekonomian itu memang dua sisi ini mereka
sinergi ya, sinergi dua, koordinasi lah, dua sisi moneter dan sisi fiskal. Itu memang semua negara buat seperti itu. Di kita juga seperti itu. Jadi dalam ekonomi namanya counter cyclical. Itu apabila ada kontraksi di moneter, maka fiskal harus ekspansi di APBN-nya. Begitu sebaliknya, ketika APBN ada kontraksi, maka di sisi moneternya harus ekspansi. Nah, sebenarnya begini ya, keseimbangannya itu tergantung situasi. Nah, jadi begini, manapun jalur yang diambil, kan pertumbuhan ekonomi itu kan unsurnya ada 4. Jadi melalui moneter pun konsumsi akan berpengaruh. Ya kan? Kalau ada insentif di misal suku bunga misalnya, itu kan berarti ada pengaruh ke konsumsi, ada pengaruh ke investasi, ada pengaruh ke ekspor impor. Begitu kira-kira. Tapi kalau misalnya dari sisi fiskalnya kan dari belanja. Berarti belanja pemerintah yang ditambah, yang dalam formula pertumbuhan ekonomi namanya G ya, government expenditure. Nah, itu kan berarti dia expand. Berarti kalau belanja gede, itu kan berarti menambah uang di masyarakat. Lalu masyarakat bisa menggunakannya untuk konsumsi maupun untuk berproduksi kan begitu. Jadi ini dua jalur, ini jalur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahwa mana yang paling kuat itu tergantung situasi. Nah, dan tergantung daya dorong, sektor keuangan dan daya dorong fiskal. Kan gitu. Tapi kombinasi dari dua ini yang sekarang ini sedang dipakai oleh Pak Purbaya nih, Menteri Keuangan kita yang baru. Ini kombinasi dua ibaratnya dua garda gitu. Dua garda. Garda ini pertama 200 taruh dulu. Kemudian garda berikutnya kasih insentif dulu. Nanti mungkin ada lagi insentif berikutnya. Nah, jadi tergantung menteri. Jadi yang fiskal ini untuk mendorong serapan anggaran ini. Kan ada demand dulu tuh. Kalau tidak ada demand di masyarakat, kan nggak diserap nih anggaran. Nah, gitu. Rob, ini supaya orang awam pun paham nih. Tadi kan pemerintah menempatkan 400 sekian triliun di Bank Indonesia. Menurut Pak Menteri Keuangan, ketika ditempatkan Bank Indonesia ini juga memberikan bunga juga pada pemerintah. Besarannya kira-kira sama lah 4% gitu ya. Kira-kira ya. Nah, yang pengen diketahui orang itu, Bank Indonesia itu memberikan bunga 4% ini duitnya dari mana, Bro? Ya kan dia kan sebagai bank sentral, dia kan juga mengelola likuiditas. Maksudnya gimana? Dia mengelola likuiditas itu artinya dia menjaga, kan dia kan harus menjaga uang beredar kan. Uang beredar. Itu kan ada, kita mengenal ada base money ya, ada M0, kemudian ada di atas lagi ada M1 sampai di M2. Tadi M2 itu ya seluruh dana uang yang beredar itu totalnya ya, disebut M2. Nah, jadi pengaturan bunga 4% itu biayanya dia. Nah, biayanya dia ya. Artinya kalau dia keluar itu ya pemerintah harus memberikan juga Bank Indonesia juga harus memberikan kontribusi kepada fiskal juga harus memberikan kontribusi kepada bank sentral. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saja dia bank sentral di mana-mana memang mereka bisa menciptakan uang. Artinya mencetak uang gitu ya. Bisa jadi mencetak uang kan supaya base money-nya terjaga kan. Dijaga untuk membeli dan seterusnya. Tapi itu semua diatur oleh undang-undang bank sentral. Kita punya undang-undang, bagaimana mekanisme kerjanya semua diatur supaya jangan menimbulkan problema di ekonomi. Ada kalau mencetak uang itu terlalu besar, itu kan membuat inflasi. Dulu kan kita punya pengalaman zaman dulu Soeharto atau zaman Soekarno ya. Iya, mencetak uang kan akan mendorong hyperinflation kan. Kalau hyperinflation itu kan penyakit ekonomi. Ekonomi bisa mati kan. Jadi itu tetap terkendali. Terkendali. Oke. Rob, ada yang bilang bahwa dengan adanya penempatan 200 triliun ke bank-bank, maka efeknya adalah menurunkan suku bunga katanya. Benar nggak sih ini? Ya kalau kita menempatkan dari uang pemerintah ditaruh itu kan mereka ada, jadi pemerintah dan bank sentral itu punya istilahnya burden sharing ya, punya kesepakatan win-win. Nah, itu supaya untuk menjaga ekonomi. Menjaga ekonomi. Jadi kalau kita menempatkan uang ke sana itu diharapkan ya, kalau fiskal ya, punya uang di sana diharapkan itu BI rate-nya itu turunkan sedikit gitu. Nah, apakah BI rate turunkan sedikit berarti akan berpengaruh ke bunga pasar. Bunga kredit maksudnya. Bunga kredit, kan akan turun. Bunga kredit bisa turun. Karena kalau dia
orang bank-bank juga minjam ke BI kan. Ya. Nah, jadi kan akan turun otomatis. Nah, sehingga dia lempar ke masyarakat juga rendah. Oke. Sehingga ada daya beli terhadap kredit kan. Iya, ya. Nah, Karena gitu ada ketertarikan pasar untuk mengambil kredit. Iya, supaya karena efek fiskalnya tadi itu jalan. Karena bunganya turun. Nah, iya gitu. Dengan itu menjadi pemerintah menetapkan asumsi APBN misalnya pertumbuhan ekonomi sekian persen, harus didesain kan. Itu cara mendesainnya. Jadi kerjasama dua ini, yaitu moneter dan fiskal ini atau BI lah, BI sama Kemenkeu, itu dalam rangka punya kewajiban bersama, menanggung bersama, untung bersama. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, Bro. Jadi dengan adanya masuknya uang 200 triliun di sistem perbankan kita terutama Himbara, maka bisa saja bank-bank itu menurunkan suku bunga kredit. Dengan menurunkan suku bunga kredit, orang-orang pasar tertarik untuk ngambil kredit. Nah, kalau dia ngambil kredit, duitnya bisa diputar untuk sektor produktif, ya kan? Berarti bisa menarik tenaga kerja, gitu ya. Bisa menghidupi seluruh ekosistem keuangan, sehingga kemudian daya belinya naik gitu ya. Ya gitu ya kira-kira logikanya berpikirnya begitu. Dan kemudian dia bisa mengkontribusi lagi pajak buat negara kan. Kan penerimaan buat negara. Jadi penerimaan negara itu diatur begitu. Jadi kita narik pajak kalau kita memberi insentif ke pasar, ke ekonomi punya kesempatan untuk memproduksi. Kan begitu. Kalau dia tidak punya kesempatan memproduksi, ya pajak nggak akan masuk. Seperti itu. Oke. Tapi ada satu tinjauan kritis ini, Prof, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini karena dianggap menabrak aturan, gitu ya. Sejumlah undang-undang APBN, undang-undang perbahanan negara, undang-undang keuangan negara. Kalau menurut Profesor gimana nih? Kritisi ini. Biasanya kalau Menteri Keuangan mengambil langkah itu sudah analisis hukumnya udah jalan. Karena di Kementerian Keuangan kan ada Biro Hukum, ya. Kemudian mereka biasanya kalau melangkah seperti itu sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang membidangi hukum, gitu ya. Nah kalau kita benchmark ke tahun pandemi itu waktu itu tahun berapa ya 2021 ketika pemerintah menempatkan dana juga di bank-bank Himbara waktu itu supaya tidak melanggar undang-undang maka dibuat Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu juga belum kuat. Nah, karena peran pemerintah itu bisa punya risiko hukum juga. Maka kemudian beberapa waktu kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 juga. Nah, ini dari peraturan pemerintah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1. Artinya secara legal keputusan menempatkan dana dan lain-lain yang untuk membuat ekonomi kita selamat dari COVID itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi saya berharap potensi itu ada. Potensi ada ya. Ada, ya silakan Pak Menteri dan jajarannya segera menyiapkan aspek legalnya itu supaya terlindungi, keputusan ini terlindungi. Dan jangan sampai nanti udah jalan kemudian ada masalah. Itu malah kontraproduktif. Nah, jadi kita berharap begitu. Nah, jadi saya belum tahu seperti apa langkah hukum yang diambil, tapi potensi yang seperti disampaikan oleh banyak pengamat ya, termasuk Didik Jarab ini ya, Prof Didik, itu ya jangan dianggap sepele ya. Nah, jangan dianggap sepele, tapi itu kontribusi para ekonom untuk menjaga pemerintah supaya jangan sampai kebijakannya itu nanti beresiko di kemudian hari. Bukan mereka marah dengan pemerintah, bukan. Supaya hati-hati ngambil itu supaya kebijakan jadi efektif kan. Kan tujuannya efektif. Kalau dipersoalkan ya akan menjadi tidak efektif. Oke. Prof, ini Pak Menteri Keuangan Purbaya juga pernah menyampaikan bahwa ada rencana untuk membatalkan, ya kan, yang sudah direncanakan oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani kan semula merencanakan untuk mengurangi transfer pemerintah pusat ke daerah di tahun 2026 nanti sebesar sekitar 269 triliun. Nah, lalu tentu ini mendapatkan banyak reaksi karena dengan demikian daya beli di daerah-daerah, pembangunan di daerah bisa berkurang. Sebenarnya kalau Profesor bisa menjelaskan kepada kita apa sih sebenarnya motif ketika Bu Sri Mulyani berusaha mengurangi transfer dana pusat ke daerah, lalu kemudian Pak Purbaya kepingin membatalkannya. Gimana ini, Prof? Ya, oke, kita coba lihat dari beberapa perspektif juga. Ya. Menurut saya perspektif pertama dari
aspek, bisa kita ambil dari aspek fiskal dulu ya. Ya. Kalau aspek fiskal, kan kita tahu tadi likuiditas kita kan mengering kan, mengarah kering lah, mengarah kepada mengering. Gitu ya. Likuiditas di perekonomian. Ya. Jadi kalau di perbankan dia taruh 200, masa di yang lain dia tidak taruh apa-apa gitu. Nah, ya cara naruhnya transfer daerah itu kan satu kesempatan kan. Ada peluang kan? Untuk membasahi yang kering tadi ya. Ya. Nah, itu aspek itunya ya. Jadi artinya Pemda-Pemda itu diberi keyakinan bahwa kalian punya transfer daerah akan saya perhatikan. Kan begitu kira-kira ya. Menurut perkiraan saya kalau saya perhatikan, kalian tenang bekerja saja. APBD kalian yang sudah direncanakan program dilanjutkan. Ini ada uang nih, saya transfer lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oke. Jadi trust fiskal untuk mengamankan kebutuhan fiskal daerah itu yang diamankan sama Menteri Keuangan dengan kebijakan ini. Tapi yang kedua menurut saya, dia lihat juga bahwa belakangan ini pemerintahan Prabowo ini ada satu fenomena di mana para bupati dan wali kota, karena tadi efek dari fiskal tadi itu, ada rem tadi itu, kemudian mereka mencari sumber-sumber baru kan, sumber-sumber baru ya. Ya misalnya taruh tarif pajak bumi dan bangunan yang dikasih tinggi banget sampai 200% dan sebagainya, menimbul gejolak kan gitu. Gejolak, dan ini kan secara politik kurang bagus. Jadi sebenarnya efek fiskal yang diambil oleh Pak Menteri sekarang ini sekaligus punya dimensi politik. Jadi sekaligus menstabilkan kondisi yang terjadi itu ditarik kembali ke level normal. Kan seperti itu, masyarakat nggak usah menuntut macam-macam ke wali kota, ke bupatinya. Termasuk para kepala daerah juga jangan melakukan tindakan. Jangan lakukan lah, kan sudah ada, ngapain dilakukan? Tetapi pembelajaran. Tapi kalau itu tidak dikelola secara baik, maka itu akan punya efek yang nggak bagus juga. Nah, jadi langkah berikutnya itu mestinya harus bersyarat. Kalau menurut saya. Syarat ya. Syaratnya adalah arahkan alokasi belanja DAU maupun DAK atau APBD-nya ke belanja modal. Ke belanja modal ya. Kalau jangan terlalu banyak menghabiskan di belanja rutin. Seperti belanja pegawai, memperbanyak dinas-dinas. Karena efeknya nggak ada ya. Efeknya nggak ada, dan itu akhirnya tidak produktif. Jadi mari para wali kota, para gubernur, pada bupati, mereka harus mendukung misinya Pak Purbaya ini. Caranya lakukan secara produktif budget supaya mereka juga menciptakan revenue dari kewenangan mereka di daerah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai sekarang ini misalnya banyak sekali ya daerah-daerah yang tidak mandiri secara fiskal. Ya, termasuk yang kontraproduktif itu untuk beli mobil, perjalanan dinas. PD-nya kecil. Kalau pendapatan asli daerah kecil, berarti dia minta transfer yang gede. Betul. Kan? Nah, ini Bu Sri Mulyani langkahnya sudah benar, bahwa kalau you begini terus, tarem nih. Jadi ada pembelajaran buat Pemda. Itu visi positif yang tadi dari Bu Sri Mulyani ya. Dan beliau udah pengalaman dalam begitu-begitu loh. Biasanya kalau transfer tuh ada KPI dengan para Pemda itu. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, tapi datang Pak Purbaya, dia melihat ada gejolak. Gitu kan. Ada gejolak, ini gimana caranya? Ya caranya tadi itu 269 itu caranya. Tapi menurut saya harus ditambah dengan persyaratan. Kamu gunakan 269 ini dengan baik, jangan boros, kendalikan birokrasinya lebih efisien. Kemudian jangan mengada-ngada bikin dinas-dinas itu. Bila perlu beberapa dinas di MERS gitu, bila perlu ya. Jangan mengada-ngada sehingga rekrut pegawai kebanyakan di daerah. Nah, begitu ya. Nah, satu lagi, kepada orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, juga kondisi kita seperti ini, jangan terlalu banyak kita memikirkan buka daerah baru. Daerah pemekaran gitu ya. Kalau tidak terlalu perlu amat, ya manfaatkan daerah yang ada itu, kalian kompromi aja, hidup bersama, lalu pikirkan produktivitas daerah seperti apa. Habis waktu kita ngurusin daerah baru, membuat transfernya bakalan naik. Seperti itu. Nah, itu jadi, menurut saya itu ya, persyaratannya PAD harus naik. Menurut saya, perlu ada KPI ke daerah mengenai PAD. PAD harus dinaikin. Kalau saya kirim ini 269 ini, lu punya PAD harus naik, rasio belanja modalnya harus dinaikkan. Modalnya lebih gede. Nah, gitu. Rob, ini kan Pak Purbaya Yudi ini kan berjanji lah, punya obsesi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7% gitu ya ke depan ini. Menurut Profesor, keinginan ini bisa tercapai kalau apa ini? Manakala apa ini? Oke.
Jadi ini kita melihat dulu ya, leadership itu ya masing-masing pemimpin punya gaya ya, punya gaya betul kan? Punya gaya. Dan gaya itu sangat generik gitu. Maksudnya bukan generik ya, sangat spesial. Spesial ya. Kalau Ibu Sri Mulyani dalam sekian tahun terakhir beliau mengambil langkah ini, yang banyak orang ya menafsir beliau mengambil aliran atau bukan aliran, mengambil posisi lebih menjaga stabilitas fiskal, stabilitas perekonomian. Jadi artinya pertemuan setinggi ini itu bagi dia capaian yang bisa dikombinasikan dengan misi menjaga ekonomi. Ya kira-kira kalau pemain bola gitu ya. Back gitu ya. Back lah, memperkuat di belakang gitu. Jangan sampai banyak cipta gol nih. Gitu. Nah, dan penciptaan itu gaya defensif itu sebuah pilihan kebijakan. Nah, tapi bagi Purbaya melihat ya ini gaya ini jadi ekonominya ada 5% terus nih. Yang disebut dengan apa namanya 5% trap ya. 5% trap, jebakan 5%. Jebakan 5% ya. Dia mau keluar dari jebakan ini. Jadi saya melihat mungkin Pak Purbaya mengambil posisi saya mau lakukan disruption ya. Untuk keluar dari jebakan 5%. Satu. Yang kedua, dia punya posisi bagaimana kalau kita keluar dari middle income trap. Kan begitu. Nah, middle income trap tidak mungkin kita bisa tercapai kalau kita tidak punya mimpi tumbuh gede, tumbuh tinggi. Nah, mimpi tumbuh tinggi penting. Nah, itu dulu dipasang dulu, kemudian bagaimana caranya. Nah, ini dia berpikir sebagai menteri baru ya, bagaimana caranya. Jadi kita tidak bisa dalam waktu berapa bulan atau 1 tahun menyaksikan visi beliau untuk membuat ekonomi bisa bergerak dari 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Ya kan? Nah, tetapi dia tentu seorang menteri kan sudah dipanggil presiden bahwa kita punya astacita udah berbicara 8. Jadi seorang menteri ya sebagai bawahan ya bagaimana mengejar ke 8. Kan begitu. Ya berarti kan dia stepping satu-satu kan. 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8 kan begitu. Nah, baru dia atur strateginya. Tentu kita berharap mimpi dia ini mimpi yang rasional dan itu membuat bangsa Indonesia punya posisi baru di global. Rakyat bisa lebih sejahtera. Tinggal diatur tumbuh tinggi tapi berkualitas. Artinya kita tidak bicara mungkin beliau mulai bicara distributionnya ya. Distribusinya. Jadi kita tumbuh 7, tumbuh 8 asal per kapita kita itu naik. Jadi dari menembus 5.000 naik $6.000 gitu seperti itu ya. Tapi kalau kita tumbuh 8 tapi masih per kapita kita tuh ranking berapa di dunia gitu kan, kemakmuran kita kalah. Jadi menurut saya misi pertumbuhan ekonomi betul, tapi misi peningkatan kesejahteraan jauh lebih penting. Nah gitu. Jadi kalau boleh nggak disebut Pak Purbaya Yudi ini kayak striker gitu kalau di. Iya, dia kayak penyerang. Dia penyerang ya. Penyerang. Bu Sri Mulyani back, kalau dia striker ya. Tapi sekali-sekali dia ke back juga. Karena resiko ini yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi jangan kebanyakan main muter bola di depan gawang gitu ya. Tapi juga dia penguatan back juga perlu, penguatan di defense perlu juga karena banyak resiko yang kadang-kadang tiba-tiba datang dan kita nggak bisa kendalikan. Ini barangkali juga ini perlu diketahui oleh masyarakat juga, Prof. Apakah di tahun 2026 dengan strategi fiskal yang akan dibahas lebih lanjut di DPR ini, apakah kita tetap menganut anggarannya adalah defisit, Prof? Bagaimana ciri-ciri ada negara yang memang menganut mazhab defisit, ada yang berimbang, ada yang surplus, gimana itu? Oke. Ini agak teoritis ya, teoritis ya. Tapi yang Bapak kita coba menyampaikan kepada publik. Ini cara pandang kita terhadap apa yang kebijakan fiskal ini. Memang di dunia dan by teori memang ada 3. Jadi suatu negara itu bisa memilih apakah dia memilih defisit budget, atau dia bisa memilih surplus, atau dia balance. Balance seimbang ya. Seimbang. Jadi kalau balance itu artinya kita belanja sesuai dengan kemampuan. apa yang kita dapat. Jadi jangan melebihi kemampuan lah.
Tapi kelemahan daripada balance ini kita nggak bisa tumbuh. Nggak bisa tumbuh ya? Iya, ya. Karena kita tidak punya nafsu untuk tambah. Karena itu nggak ada ya? Nggak ada nafsu. Seadanya segitu aja ya udah. Dia kata orang, kamu status quo. Nah. Jadi sama dengan status quo, pasti itu segitu. Nah, biasanya di zaman sekarang di negara yang persaingan semakin ketat, ya kan, itu tidak dipilih. Biasa begitu ya. Nah, jadi pilih. Jadi orang tinggal memilih di surplus atau defisit. Ya. Nah, tetapi kebanyakan negara itu bermain di defisit. Nah, maksudnya mereka punya nafsu mau tumbuh gede. Nah, jadi kalau punya nafsu tumbuh gede, itu budgetnya dibikin kita ada satu spirit ya supaya kita mencari gitu. Itu maksudnya gitu ya. Mencari. Jadi dibuat kebijakannya menjadi kebijakan defisit. Nah, lalu yang surplus itu bisa saja. Itu kalau mereka sudah mulai mandiri, ekonominya sudah mulai mandiri, rakyatnya sudah mulai sejahtera, gitu ya. Maka yang diperlukan itu adalah simpanan. Jadi rakyat sudah mulai mampu menyimpan daripada mengkonsumsi. Ya. Jadi kalau saving masyarakat sudah tinggi, itu berarti budayanya, kalau bahasa ekonomi itu sudah beyond disposable income. Jadi disposable income itu artinya belanja yang kita butuh tiap hari itu udah terpenuhi semua. Maka kita simpan uang di bank kan, kan begitu kan? Nah, simpan berarti kita punya saving. Nah, masyarakat yang punya kemampuan dan berbudaya saving itu yang bisa menganut surplus itu, gitu kan? Karena nggak butuh. Nah, tapi kalau Indonesia itu, menurut saya 1, 2, 3 tahun ke depan itu ya saya nggak melihat 4, 5 tahun ke depan, tapi jangka ini masih defisit. Karena kita masih butuh belanja-belanja yang masih tidak bisa kita biayai sendiri. Nah, kita masih butuh investasi untuk membelanja belanja-belanja yang dimaksud itu. Sehingga kebijakan defisit masih menurut saya 2-3 tahun ke depan masih relevan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, tapi kan Pak Presiden sudah pernah mengatakan bahwa kita bisa mengupayakan surplus. Menurut saya Pak Presiden, seorang presiden itu dia memberikan spirit, memberikan motivasi kalian ini, rakyat-rakyat saya ini, kamu udah mulai berpikir, berproduksi dengan bagus, bekerja dengan produktif supaya bisa punya kemampuan menyimpannya itu tinggi. Kan begitu ya? Kalau kita punya kemampuan menyimpan tinggi, maka negara juga tidak terlalu banyak mensubsidi kan? Kan begitu. Belanja juga tidak terlalu kuat sehingga negara juga bisa simpan. Kan begitu. Nah, negara hanya bisa simpan kalau dia juga kayak rumah tangga tadi, disposable income. Artinya kebutuhan belanja negara sudah terpenuhi. Maka kan dia menjadi ada uang dia yang disimpan kan. Nah, ketika dia ada kelebihan uang untuk simpan, nah saat itulah kita bisa memperlakukan budget surplus. Nah, dari surplusnya bisa diinvestasikan. Misalnya kita punya Danantara nih. Harusnya bisa dikelola oleh Danantara. Kan surplus. Ketika posisi anggaran kita adalah surplus. Surplus gitu. Bahwa ini masih minus masih minus ya nggak bisa dong. Berarti Danantara mikir dulu gimana. Cari cara lain gitu. Baik, Prof. Ini sebagai penghujung ngobrol kita, saya berharap Prof Syahrir bisa memberikan closing statement lah terkait dengan supaya kita bisa memberi pandangan yang pas pada masyarakat mengenai kondisi kita di tahun depan terutama. Silakan Prof. Kepada para publik halayak kita percaya kepada pemerintah. Karena yang pemerintah lakukan belum tentu kita paham. Gitu ya. Jadi kita harus percaya pada pemerintah. Pilihan-pilihan presiden, siapa yang jadi menteri, siapa yang wakil menteri, lembaga-lembaga yang beliau bentuk, itu semua udah diperhitungkan dengan matang. Udah, karena kita rakyat, kita udah pilih beliau, kita harus percaya kepada pemerintah dalam hal ini presiden. Dan presiden sudah memilih menteri-menteri, termasuk menteri keuangan. Nah, kita harus percaya juga pada menteri keuangan, itu pilihan presiden. Dan langkah-langkah diambil menteri keuangan itu langkah-langkah yang tidak bisa semua orang bisa memahami dengan baik karena kita punya pengetahuan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kasih kesempatan kepada Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya, dia melakukan langkah-langkahnya dan langkah-langkah itu udah pasti itu udah dipikirkan matang-matang dengan seluruh jajarannya di Kementerian Keuangan. Bahkan di dalam KSSK karena beliau adalah ketua KSSK. Jadi saya berpendapat, saya berharap kehadiran Menteri baru itu merupakan angin segar buat kita. Banyak harapan kita yang kita
tempatkan, untuk dia pikirkan, untuk dia laksanakan. Nah, semakin banyak kita memberikan dukungan, itu semakin memberi semangat buat Menteri Keuangan untuk menjalankan program-programnya. Di terakhir, jangan terus memberikan interpretasi negatif yang membuat pemerintah tidak bekerja baik. Kan kita sudah dibeli salurannya. Bila ada yang kurang tepat, silakan sampaikan di jalur-jalur yang tepat. Jalur DPRD, jalur DPR RI, bahkan jalur pimpinan di mana kita berada, bekerja di mana. Nah, dengan begitu, ekonomi kita ini dibuat stabil supaya investor bisa datang. Investor bisa naruh investasi di sini, dan itu yang dia bilang, masih ingat kata-kata beliau, ya ini kalau sudah begini nanti orang akan sibuk cari kerja, gitu ya. Orang tidak akan sibuk bikin macam demo-demo misalnya. Itu sebenarnya bukan dia mau kritik para pendemo, bukan. Tapi dia secara ekonominya gitu. Jadi kita sibuk, nanti kita lupa mengkritik-kritik sesuatu gitu. Ya udah, kerja aja udah gitu seperti itu. Ya. Maksudnya begitu ya. Maksudnya begitu ya. Nah, saya kira bagus ya. Silakan, selamat buat Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru. Saya sebagai orang yang sudah 30 tahun lebih saya bekerja di Kementerian Keuangan, saya memberikan apresiasi, dan saya kenal beliau juga. Memang dia ekonomi yang cerdas ya, pintar, punya latar belakang pendidikan yang bagus, dan pengalaman yang bagus itu membuat ada keyakinan bahwa ekonomi kita mudah-mudahan bisa keluar dari tadi middle income trap, bisa keluar dari 5% trap, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Demikian ngobrol saya dengan Profesor Insinyur Syahrir MM, peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih ya, Prof. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita, dan jangan lupa apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.